مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله hadirin hadirat peserta halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di antaranya kesempatan untuk kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, baik di Masjid Raya Baitur Rahman atau masjid-masjid yang lain, juga di menasah-menasah yang ada di Aceh ini. Mudah-mudahan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertambah banyak amal saleh kita. Siapa yang amal solehnya berat, lebih banyak ketimbang amal yang tidak baik, orang itu masuk syurga. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Demikian ketentuan dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan amal soleh kita terus bertambah dari hari ke hari. Selawat beriring salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, kepada para ulama dari dulu hingga sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, kita baru saja mengaminkan doa yang dibacakan oleh imam, baik imam salat Jumaat tadi, imam salat Asar dan imam salat Maghrib, mendoakan keselamatan bagi bangsa Palestina yang sekarang sedang dibom, diperangi, disiksa berbagai cara oleh orang Yahudi di tanah mereka. Tanah mereka dikuasai, mereka dianiaya. Dan Al-Quran menceritakan kepada kita semua bahawa kaum Yahudi memang kaum yang diberikan kesempatan hidup untuk memerintah di suatu tempat, tetapi mereka berbuat onar. Firman Allah dalam surat, kita sedang membicarakan surat Al-Isra ayat 2, ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira.
kami tetapkan, kata Allah, dalam Alkitab, dalam Taurat, dan isi kitab Taurat sebahagiannya dinukilkan kepada Al-Quranul Karim. Kami tetapkan kepada Bani Israel dalam Taurat bahwa kamu, wahai orang Bani Israel, latufsidunna fil ardi marratain, kamu akan membuat kebinasaan di dunia ini 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kamu selalu menyombongkan diri. Dalam kitab Taurat diberitahukan mereka 2 kali. Sesudah kitab Taurat itu selesai, ada kitab Injil dan sebagainya, mereka terus saja berbuat onar. Dan sampai hari ini, sehingga para khatib berdoa agar mereka dianiaya di dunia ini dan dianiaya oleh Allah di akhirat kelak. Kemudian ayat kelima, tadi ayat keempat, ayat kelima Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, ketika datang ketentuan yang pertama, mereka berbuat onar. Apa balasan Allah? Balasan Allah, ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana, kami utus hamba-hamba kami, uli ba'sin syadidin, yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat, fajasu khilalad diyar, dan mereka masuk merajalela di antara rumah-rumah mereka. Mereka itu Yahudi. Jadi musuh itu menguasai tempat orang Yahudi, dan musuh itu masuk ke kampung-kampung orang Yahudi, ke setiap rumah mereka periksa. Wa kana wa'dan maf'ula, janji itu pasti terjadi. Demikian bunyi ayat kelima dari surat Bani Israel. Jadi musuh Bani Israel berbuat satu, masuk ke kampung-kampung orang Yahudi dan mereka merajalela. Mereka memang kuat, tapi Allah mengirimkan orang yang lebih kuat dari mereka. Seorang ahli tafsir menulis, فَإِذَا أَرَادَ سُبْحَانَهُ, apabila Allah menginginkan, an yantaqima minaz zalimi, untuk menganiaya orang yang zalim. Ini ketentuan ini bukan untuk Yahudi saja, untuk kita juga berlaku. Sallata alaihi man huwa aktsaru minhu zulman, diberi kekuasaan kepada orang yang lebih zalim. Jadi Allah menzalimi orang yang zalim, Allah menganiaya orang yang zalim dengan cara memberi kekuasaan orang yang lebih zalim menguasai orang yang zalim tersebut. Jadi kalau kita menzalimi pembantu kita, maka Allah memberikan kekuasaan kepada pimpinan kita untuk menzalimi kita. Pimpinan kita jauh lebih kuat dari kita. Ini kata seorang ahli tafsir. Wa ashaddu minhu batshan,
dan dia lebih kuat dalam menganiaya orang lain. Kama qala subhanahu wa ta'ala, seperti firman Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Al-An'am ayat 129. Demikianlah kami beri kesempatan kepada orang yang zalim menzalimi orang zalim itu sendiri karena perbuatan yang mereka berbuat. Jadi hati-hati, kita diberi kewenangan, kita diberi kekuasaan, lantas kekuasaan itu kita gunakan untuk menzalimi orang di bawah kita. Ketahuilah, Allah akan membalas, memberi kekuasaan kepada orang yang di atas kita untuk menzalimi kita. Jadi ketentuan itu berlaku sejak dulu dan berlaku pula sekarang ini. Satu. Kedua, mereka ketika masuk ke kampung-kampung orang Yahudi, mereka merusak, mereka merampas, mereka membakar Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Menawan wanita-wanita yang ada di kalangan orang Yahudi, diperlakukan sesuai dengan kehendak mereka, membunuh para ulama di kalangan orang Yahudi. Inilah yang terjadi di pertama kali mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diazabnya itu di dunia. Ada pendapat yang lain daripada ahli tafsir mengatakan, ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Maksudnya adalah dikirim kepada mereka seorang raja bernama Jalut. Jalut itu paling kuat. Mereka sanggup menganiaya orang Yahudi. Itu kejadian di masa Nabi Daud alaihi salam. Sehingga Jalut akhirnya sesudah menganiaya orang Yahudi, entah berapa puluh tahun kemudian, dia terbunuh. Yang membunuhnya adalah Nabi Daud alaihi salam. Walamma barazu li Jalut wa junudih, ketika mereka melihat Jalut dan tentera-tenteranya, ini orang Yahudi di bawah pimpinan Talut, mereka berdoa, qalu rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, walaupun mereka kuat sekali, limpahkanlah kepada kami kesabaran untuk melawan mereka yang kuat itu. Wasabbit aqdamana, kokohkanlah pendirian kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk kami melawan orang-orang yang kafir. Fahazamuhum biiznillah, kaum di bawah pimpinan Talut sanggup mengalahkan tentera di bawah pimpinan Jalut. Wa qatala Dawudu Jaluta, sehingga seorang prajurit bernama Daud yang nanti dinobatkan menjadi
raja dan rasul, dialah yang membunuh Jalut tersebut. Rupanya Daud ini bukan orang sembarangan. Dia ahli dalam berperang dan dia sanggup membunuh pimpinan musuh orang Yahudi tersebut. Wa atahu Allahul mulk. Allah memberikan kepada Nabi Daud kerajaan, wal hikmah, pemahaman yang sesuai dengan situasi yang ada, wa 'allamahu mimma yasha, dan yang mengajarkan kepada Nabi Daud apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Nabi Daud sudah dipersiapkan untuk memimpin kaum Yahudi yang dianiaya oleh Jalut. Ini pada kali yang pertama. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Mereka dianiaya, orang Yahudi dianiaya oleh Jalut beberapa lama. Kemudian dengan bantuan Talut dan Daud, mereka menang kembali. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan ayat ke-6. Thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina waj'alnakum aktsara nafira. Ini semua terjadi sebelum Masihi, sebelum lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Sesudah mereka berkuasa, radadna lakumul karrah, kami kembalikan kepada kalian wahai Bani Israel giliran untuk mengalahkan musuh-musuhmu, tetapi dengan bantuan orang lain, yaitu orang Persia mengalahkan orang Babilonia. Orang Babilonia sudah menguasai Bani Israel, Yerusalem. Lantas kekuasaan diberikan kepada kaum Persia. Orang zalim dianiaya orang-orang yang lebih zalim. Itu tadi ketentuan yang kita baca. Maka mereka merdekakan tawanan Bani Israel. Bani Israel yang ditawan oleh orang Babilonia dibantu oleh orang Persia untuk dilepaskan tawanan tersebut. Baru mereka pulang ke Palestina pada tahun 536 sebelum Masehi. 536 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Kejadian ini tercatat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Al-Quran menyebutkan secara sepintas. Lantas para ahli tafsir membaca kembali apa yang tertulis di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kenapa mereka diberikan kekuasaan kembali sesudah ditindas? Karena mereka bertaubat.
mereka memperbanyak amal soleh, terwujudlah kerajaan Yahudi. Mereka betul-betul mempelajari Taurat dan beribadah sesuai dengan arahan kitab Taurat tersebut. Hadirin berbahagia, ini cerita tentang Bani Israel, dan cerita ini juga berguna bagi Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Artinya, di saat mereka meningkatkan amal saleh, Allah membantu mereka. Sebaliknya, di saat mereka berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah, Allah memberikan kekuasaan kepada bangsa yang lebih kejam untuk menganiaya mereka. Itu terjadi kepada Bani Israel. Cerita itu juga berlaku kepada orang-orang atau manusia-manusia lainnya. Itulah sebabnya ayat itu terlukis dalam Al-Quranul Karim. Sehingga kalau orang membaca surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan dan sebagainya, waktu kita mendengar ayat yang ke-6, Summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Ahli tafsir menulis, walamma tabu, ketika mereka bertaubat, azala anhum hadhil mihnah, Allah menghilangkan cobaan mereka kepada mereka, wa a'ada lahum ad-daulah, dikembalikan kepada mereka sebuah kerajaan, wa ja'alahum aktsara adadan mimma kanu, membuat mereka lebih banyak jumlahnya daripada sebelumnya. Summa adu ila isyanihim, tapi mereka kembali kepada kemaksiatan. Wa qatalu Zakaria wa Yahya alaihi assalam, mereka membunuh Nabi Zakaria dan membunuh Nabi Yahya alaihi assalam. Fasallatallahu alaihim man adala daulatahum marratan ukhra, sehingga kerajaan mereka dikuasai oleh orang yang lebih kuat dari mereka, lebih kejam dari mereka. Fa'amala fihim as-saif, mereka menggunakan kekuatan pedang dan seterusnya, sehingga mereka tidak dapat melawan lagi. Ini ketentuan Allah yang harus kita ingat sekarang ini. Kalau kita sudah ada kewenangan, janganlah kita zalimi orang lain, karena Allah akan memberikan kekuatan kepada orang yang lebih zalim dari kita untuk menzalimi kita sendiri. Kemudian hadirin berbahagia, kota Yerusalem pernah di tangan Makedonia Iskandar Agung, pernah di tangan orang Mesir pada tahun 166 sebelum Masehi. Orang Romawi memberi hak otonomi kepada orang Yahudi untuk menguasai kota Yerusalem. Itu diberikan oleh siapa? Oleh orang Romawi. Hadirin berbahagia, Allah menceritakan kembali kepada kita ketika mereka dikuasai
atau mereka menguasai, mereka berbuat kekejaman. Lantas Allah menganiaya melalui tangan orang lain. Sekarang ada aturan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, wahai orang Yahudi, atau kita kaum muslimin berbuat baik, ahsantum li anfusikum, berarti kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Jadi kalau kita membantu orang lain, berarti kita membantu diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Kita membantu orang lain, belum tentu orang lain itu akan membantu kita. Tidak, belum tentu. Boleh jadi Allah menyuruh orang selain orang yang kita bantu itu, orang itulah yang akan membantu kita melalui tangan orang lain. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ketika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Kamu memuji orang, belum tentu orang yang kamu puji itu akan memuji kamu, tidak. Akan datang orang lain, entah kapan, entah lusa, entah kapan, dia akan memuji kamu kembali. Di kebaikan itu akan kembali kepada orang yang berbuat baik. Wa in asa'tum falaha. Sebaliknya, kalau kamu berbuat jahat, itu berarti kamu berbuat jahat untuk diri kamu sendiri. Ini ketentuan Allah yang diberikan kepada Bani Israel, dan ketentuan itu juga berlaku kepada manusia selain Bani Israel. Itu penganiayaan yang pertama. Sekarang mereka diberikan kekuasaan, mereka diberi banyak orang yang bersama mereka, diberikan uang yang banyak. Wa amdadna alaikum bi amwalin wa banin. Kami berikan kepadamu harta dan anak, prajurit yang banyak, tapi kamu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Ketika datang janji yang kedua, janji pertama tadi sudah selesai. Mereka dianiaya oleh orang Persia, dianiaya oleh orang Babilonia, dianiaya oleh orang Mesir. Kemudian diberi kesempatan mereka mendapat kekuasaan, mereka berbuat onar, sehingga datanglah masa kedua. Masa kedua ini lebih berat yang mereka terima. Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum. Apabila datang janji kesalahan yang kedua, liyasu'u wujuhakum, yang menyuramkan wajahmu wahai orang Bani Israel. Waliyadkhulul masjid. Kalau kali pertama tadi mereka merajalela di antara rumah dengan rumah, tapi di kali kedua juga mereka merajalela di antara rumah ke rumah, tapi lebih lagi, waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwal marrah. Dia juga masuk ke masjid seperti kali yang pertama masuk, dan ini lebih lagi, waliyutabbiru ma 'alau tatsbira, dan dia akan membinasakan kamu dengan kekuasaan yang ada pada mereka. Inilah kejadian yang diceritakan oleh Al-Quran tentang Bani Israel. Mudah-mudahan kita tidak berperilaku seperti mereka. Pada tahun 70 sesudah Masehi, pada tahun 70 sesudah lahirnya Nabi Isa, Kaisar Titus memerangi orang Yahudi sehingga menewaskan 1 juta orang. Mereka
diperangi oleh Kaisar Titus pada tahun 70 Masehi. Orang Yahudi mati sampai 1 juta orang. Kemudian datanglah orang yang lebih kuat membantu mereka. Hadrianus menghancurkan kerajaan Yahudi pada tahun 132. Mereka dihancurkan kembali pada tahun 132 Hijriah. Bukan, pada tahun 132 Masehi. Demikian kejadian yang terjadi di kalangan Bani Israel. Mereka selalu mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Datang azab, fa iza jaa wa'du hululil 'iqab 'ala al-marratil akhirah min marratay ifsadikum fil ard ba'athna a'da'akum liyaj'alu athar al-masa'a wal ka'abah badiyatan fi wujuhikum. Sehingga bencana itu dapat terlihat di wajah-wajah orang Yahudi pada kali yang kedua. Asa rabbukum an yarhamakum. Boleh jadi Tuhanmu akan mengasihani kamu. Wa in udtum udna. Kalau kamu kembali lagi berbuat jahat, kami akan menyiksa kamu. Wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira. Dan siksa itu tidak hanya ada di dunia ini, tapi kepada mereka nanti di akhirat akan ditimpakan siksa yang lebih dahsyat lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita bertingkah laku seperti tingkah laku Yahudi sehingga disiksa di dunia dan disiksa di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.